Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, hari ini agak kesiangan karena tadi saya bilang akan upload jam 6, cuma ini setengah 7 baru mulai record karena tadi laptop saya error. Nggak tahu kenapa mesinnya hidup, layarnya mati. Terus dapet saran dari Om Ade, tekan tombol power yang lama gitu. Terus barusan saya tekan lama gitu 10 detik kan udah hidup sekarang alhamdulillah. Oke, hari ini IHSG hijau. Ini pas-pas sekali di resistennya nih. Ini juga di sini ke kebentur ya 60 60 47 saya. Nah, ini minor minor dia nih resistennya di sini. Di sini sempat sentuh juga. Jadi ini semoga sih ini cuma minor, lanjut naik ke 61 terus jebol deh ke atas gitu. Memang masih saya bilang kemarin ini masih setway dulu. 2 bulan ini kemarin sempat turun, ini setway dulu 2 bulan inilah kayaknya. Di sini, di sini, di sini. Semoga makin sempit, makin sempit. Jadi semakin kalau sempit naiknya tinggi, turunnya juga dalam. Semoga sih naik ya. PPKM cepat selesai, cepet baik lagi COVID-nya nggak ada gitu. Oh iya, ada yang nanya kenapa IHSG hari ini hijau. Mungkin karena ini hijau karena bank, bukan bank ya, emiten besar, emiten yang berpengaruh ke presentasi IHSG, ke harga IHSG itu naik semua. BBCA hari ini naik 2%. Tadi IHSG naik 1% gitu. Itu karena mungkin penopang-penopang IHSG ini naik semua. BBCA naik, terus apalagi BBRI naik ya, naik 2% gitu. Coba kita lihat TLKM naik. Ini saya berharap double bottom gini, ternyata lebih cepat ternyata double bottomnya ke sini. Tapi ini masih ada lompatan, semoga dia turun dulu deh ke sini biar saya ambil gitu. Saya belum sempat ambil nih, walaupun kemarin sempat sentuh, cuma saya nggak lihat. Plannya ke sini sih semoga gitu. Terus BMR, hmm, sorry, BMRI naik gitu. Jadi kalau si penopang-penopang ini naik, ya IHSG akan naik gitu. Apalagi ya, Bris kayaknya nomor 6 sih kalau saya nggak salah dari free float. Bris naik tapi nggak terlalu gimana gimana ya. Bris apalagi? Ya pokoknya itulah ya. Bank-bank penopang itu yang besar itu naik, jadi naik semua gitu IHSG-nya. KSI naik gitu deh. Itu ya terjawab ya buat yang nanya kenapa IHSG naik gitu. Ada yang nanya tadi soalnya. Oke, lanjut. Yang pertama request. Oh iya, yang mau join grup buat bisa request kayak gini. Saya ini berapapun saya ladenin deh nggak apa-apa gitu. Cuma mungkin kalau saya agak capek saya cut dulu ya. Ini yang mau join request silahkan join. Linknya ada di deskripsi. Nanti saya setiap pagi, sore, atau pas live trade. Cuma kalau live trade karena pasarnya lagi kurang bagus, jadi saya nggak kasih karena banyak yang nggak full time trader. Jadi saya takut malah nanti nyangkut. Jadi saya nggak kasih. Saya kasih yang aman-aman. Contoh ini buy close-nya hari ini. Hmm, buy close hari ini apa ya tadi? Kayaknya BMHS. Oh ini. Menu sore, sorry. Saya nulisnya menu sore. Menu sore BMHS, MLPL, MN, MSIN, mesin ya. BMHS kenapa? Ya nanti kita bahas deh gitu. Jadi saya kasih sore, jualnya pagi-pagi. Oh iya, ini sekalian. Tadi ada yang nanya gimana caranya supaya ini, saya janji mau kasih tahu caranya. Jadi gini, bursa itu, bursa itu dibuka. Ini WIB ya. Ini WIB. Jadi teman-teman yang di luar WIB sesuaiin dengan WIB. Misalkan di Indonesia Tengah
tambah 1 jam, di Bali tambah 1 jam, di Papua gitu tambah 2 jam gitu aja. Gitu. Ini linknya nanti cari deh jam perdagangan IDX gitu. Ini kayak gini atau lihat di sini aja. Ini lihat ya. Ini jam reguler tuh Senin sampai Jumat. Jam pasar reguler kita nggak main pasar tunai ya. Kita pasar reguler. Satu sampai Jumat. Senin sampai Jumat jam 9 sampai 11.30 ini sesi satu. Terus istirahat kan. Sesi dua itu setengah dua sampai saya bilang 14.49.59 ini. Jadi close nih. Nah, menu sore itu atau bui close itu teman-teman bisa beli di sini jam 14.50 sampai 15.00. Ini bisa masukin penawaran dan penawaran dan penjualan di harga manapun gitu. Gitu. Contoh apa ya? Bentar saya lihat ini akun sorry. Ini deh. Nah, gini. Ini ya misalkan eh, MLPL tadi. Ini harganya itu tadi 685 itu di kanan nomor 2 sini. Sini deh kalau nggak salah. Nah, We close itu teman-teman langsung HK aja. HK misal tadi tuh misalnya kayak gini ya, misalnya kayak gini nih. Teman-teman HK 690, 695, 700, 705 deh 4 tik ini. Misalkan mau masuk 400 lot, 100, 100, 100, 100 gitu. HK semua. Loh nanti saya rata-ratanya di 700 dong karena kan harganya ini saya dapat nih match gitu karena kan HK. Enggak, teman-teman langsung cek di portofolio itu pasti harganya harga closing. Contoh misalkan hari ini nih tadi saya kasih contoh nih MLPL saya kasih contoh. Saya HK di 685, 680, 690. Kenapa? Tadi 685 tuh di kanan, 680 di kiri gitu. Saya coba aja 680, 685, 690 gitu. Nah, match semua kecuali ini 680 nggak match. Akhirnya saya ambil saya HK lagi langsung 685 gitu. Karena menu buy close, saya ikutan beli gitu. Caranya gitu. Nah, masukinnya itu jam 14.50 sampai jam 3. Nggak apa-apa HK aja nanti harganya itu harga closing kok gitu. Nah, kalau teman-teman masukin jam 3 lebih 1 detik sampai jam 3 lebih 5 kurang 1 detik itu nggak bisa, itu reject pasti karena mesinnya bursa atau judge ini masih ngitung harga closingnya tuh berapa. Tadi tuh 685 di kanan, terus closingnya berapa, contoh BMHS hari ini. Tadi tuh kalau saya nggak salah ya, ini tuh terakhir yang di kanan itu 10.30, dihitung ternyata closingnya 10.40 gitu. Makanya harga terakhir dia 10.40 itu untuk mesinnya bursa. Cara ngitungnya gimana? Kita nggak perlu tahu lah. Yang penting kita dapat harganya aja. Gitu. Ini nggak bisa reject pasti karena mesinnya lagi ngitung. Nah, bisa lagi teman-teman beli di jam ini 15.05 sampai 15.15 gitu. Tapi teman-teman hanya bisa masukin di harga last, harga terakhir dia 10.40 udah 10.40. Kalau 10.40 ini di kiri, ya teman-teman antri kalau masukin satu lot gitu. Jadi teman-teman urutan 43, 4, 2, 9 gitu. Ngantri lama gitu. Makanya sebelum di closing di jam ini itu HK aja dulu supaya dapat barang gitu. Nah, contoh MLPL. Contoh nih, saya kasih contoh. Nih MLPL nih. Ini jam ini jam 15.03. Artinya kan belum bisa HK nih karena mesinnya masih 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 ngitung gitu. Teman-teman nggak bisa HK sampai akhirnya 15.07 nih. Teman-teman bisa HK, masih dikasih slot nih 2.376. Kalau teman-teman order di harga 685 2.000 lot itu langsung match. Akhirnya teman-teman nyisain di bursa itu 300 karena ini di HK 2.000 lot nih, selisih beberapa menit gitu ya. Di HK 2.000 lot dikasih sisa nih, makanya saya bilang masih bisa HK kalau mau, masih ada 300-an barang gitu. Nah, kalau teman-teman ordernya ordernya 1.400, anggaplah 1.400, ini anggaplah 400 ya, 1.400. Artinya yang match itu 400, 100 ribunya teman-teman ngantri di kiri. Jadilah gini.
1000 ngantri nih, anggaplah ini 960 ya biar gampang. 1000 ngantri. Ternyata ada orang yang mau jual haki 40, jadilah sisa 9. Teman-teman match lagi 40. Jadi tadi sih 400 plus 40 yang match. Nah, yang belum match 960. Gitu. Itu caranya untuk beli di closing. Dah ya, terjawab ya. Nanti kalau belum terjawab boleh tanya lagi. Dah, gitu dulu cara-caranya. Cara jual di ARB gimana nanti lain kali deh. Tadi udah ada yang sharing juga. Mungkin lain kali saya bikin video khusus cara jual di ARB. Ini apa tadi? BNBA, sorry. BNBA sekali lagi kalau saham non syariah saya nggak bisa ikutan dan saya hanya bantu charting aja. Saya hanya bantu charting aja teman-teman. Silahkan nanti cari newsnya sendiri ya. Saya hanya bantu charting aja. Ini support dia di 11, sorry 13.15. Kena nih support kedua dia 12.005 atau saya garis sendiri 12.30. Adjustment ya ini. Jadi ini mantul-mantul dia nyoba ke resisten dia di sini nih. 14.50 jebol. Nah, resisten berikutnya di sini dulu. 15.75. Resisten panjangnya di sini. 16.65. Nah, kenapa harga sahamnya turun kemarin ya? Wajar dia bisa rally 3 hari turun dulu istirahat gitu. Gitu. Terus hari ini naik lagi. Mau naik lagi enggak? Ya saya kurang tahu karena di sini masih banyak gap. Bisa jadi nutup gapnya. Tapi ini panjang banget gapnya sampai sini. Sampai 3.100-an gitu. Masih ada kemungkinan. Kalau dari grafik masih uptrend. Masih sangat uptrend. Segitu dulu BNBA. Loh, asing keluar 2 hari ini, asing keluar cuma sedikit ya, asing nggak terlalu main banyak di sini dari segi rupiah, cuma oke lah ini keluar. Oh sorry, sorry, saya lupa. Brokernya ini broker summary atau ya bandarmologi, brokernya itu broker summary masih akumulasi, jadi masih ada kemungkinan besok naik, cuma ya cuan bungkus aja. Ini di sini ya area dia nih dan ini. 15.85 dulu. Dia nguji ke situ dulu sebelum dia nguji selanjutnya 16.65-an. Oke, untuk BNBA. Mesin. Kenapa tadi saya jadiin menu sore gitu. Mesin ini saya beli di sini kena kena suspend, akhirnya ARB saya beli di tengah sini ARB, jadi masih untung, saya langsung jual itu waktu ARB. Jual di harga ARB masih untung, terus ARB lagi nggak dikasih napas. Ini kemarin sempat dikasih napas sebentar PHP, hari ini turun lagi, open langsung di ARB tapi sempat di bawah naik tinggi terus dibanting turun gitu. Tapi ini kenapa saya jadiin menu buy close, ini masih newsnya masih bagus. Ini dia mau RUPS tanggal 2 RUPS T ya sama RUPS LB kalau nggak salah. 28 Juli 2021 dia mau RUPS dari laporan keuangan 31 Desember. Jadi ada isu-isu apa mungkin mau digoreng lagi gitu. Untuk MNCN masih sangat-sangat uptrend ya. Ini all time high juga masih sangat-sangat uptrend. Kalau dia bisa jebol di 500, 600 lah, 600 dia jebol, ya udahlah, nggak ada batas ini bakal naik terus. Volume masih oke. Memang candlenya agak ekor panjang ya. Jadi menu menu sore itu jual sore apa beli sore jualnya pagi-pagi banget langsung gitu. Ketika naik ya udah langsung jual kecuali mau hold siapa tuh nyampe sini ya udah dikawal aja gitu. Cuma 1-3% kalau saya udah cukup. Ini targetnya ke sini dulu besok 522. Gitu ya untuk mesin. Tuh. Nah, nih ya volumenya luar biasa tinggi 29 miliar. Terus bandar juga masih akumulasi. Itu saya bilang eh, kenapa masih oke. Cuma memang nggak terlalu signifikan angkanya. Jadi ya udah pagi-pagi jual takutnya nyangkut gitu. Mesin, lanjut. Dada. Dada ini ngeri. Kemarin ada yang pom-pom dada. Ini oh sorry ini punya 520 ya. Sorry, saya nggak.
ini 520 ya kalau beli tadi sih ya udahlah besok cuan bungkus aja. Cuan bungkus aja pokoknya besok jangan lama-lama kecuali dia udah break dari 600 gitu. Kecuali besok closing di atas 600 atau 600. Itu boleh hold. Kawal aja terus gitu. Isunya karena mau RUPS jadi ya itulah corporate action mempengaruhi harga saham. Dada ini ngeri. Dia ini tidur lama jangan coba-coba masuk. Kalau misalkan ada yang pom-pom ya udahlah biarin masih banyak saham yang bagus. Ini bukan jelek ya, ini bagus. Cuma nih kalau kita lihat time frame 1 menit misalkan tuh ini tuh saham yang untuk bagi saya ya saya yang baru join itu saya yang pemula ini tanggal 15 hari ini dia kemarin di closing di 51 ya kan open 51 naik 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 turun akhirnya tidur di sini 51 50 51 50 tidur deh dia 50 kalau 50 udah nggak bisa dijual nyangkut teman-teman. Nah, kalau punya di harga 50, ya kalau memang nggak sabar sih langsung open langsung jual aja di harga 50. Atau misalkan naik pun ya cuan bungkus. Karena ini kalau bagi saya sih, saya nggak punya nyali untuk masuk ke saham seperti ini gitu. Walaupun dia di bawah naik tinggi ya 63 habis itu dibanting. Gitu kalau saya nggak punya nyali sih masuk ke sini. Jadi tetap hati-hati. Cuan bungkus aja udah terus pindah ke yang lain. Memang asing akumulasi, cuma ya angkanya kecil mungkin juga asing nyangkut juga kita nggak tahu bandarnya masih punya barang cuma ya nggak terlalu mungkin bisa jadi itu juga retail gitu tapi bandarnya masih punya barang jadi cuan bungkus aja kalau saran saya ini nggak bisa dianalisa kalau kayak gini susah paling ya sini deh 52 ini naik 2 tik 50 teman-teman naik 1 tik itu 2%, naik 2 tik itu 4%. Jadi ya udah naik 51 jual aja, naik 52 jual aja, nggak usah berharap ke 60 gitu. Terlalu tinggi. Jadi ya cuan bungkus aja ini di sini deh 52 nih tuh. 52 udah bungkus aja kalau udah ada. Kalau saya gitu. Lanjut ya ini agak banyak. ACST hari ini sesuai kemarin kayaknya ada yang request ini juga. Ini dia di resisten dia. Kemarin kepentok resisten di sini 260 closingnya. Opennya di bawah lompat ya. Di bawah lompat memang cuan. Beberapa yang trading pagi itu cuan. Habis itu dibanting turun. Closing di sini resisten dia. Nah, kalau punya di 274 masih ada harapan. Masih ada harapan ke 292. Jadi kalau punya 274 nih yang punya ini banyak yang nyangkut ya. Banyak banget yang nyangkut 274 cari aman 278 atau 280. Kalau 280 lama antriannya ya udah 278. Sebenarnya sih 280 teknikalnya gitu untuk ACST. Itu ya untuk ACST. No, asing keluar jumlah besar. Ya, ini distribusi. Oh iya, tadi ada yang naik juga distribusi dan akumulasi itu bedanya apa? Akumulasi itu artinya dibeli oleh kita nggak tahu ya ini bandar atau bukan ini hanya kode broker misalkan YP ini beli 1.160 lot tapi dia jual 1.322 lot artinya dia selisihnya kan masih minus nah artinya dia distribusi dia udah punya barang banyak di harga kemarin pas naik. Hari ini dia beli, tapi dia jualnya lebih banyak. Artinya dia jual 200.000 lebih banyak. Mungkin 200.000 itu sisa barang kemarin. Itu yang namanya distribusi dan akumulasi. Kalau akumulasi ya dia beli lebih banyak, jual lebih sedikit. Itu artinya akumulasi. Nah ini feeling saya ini banyak yang nyangkut. Jadi hati-hati mending kabur, cuan bungkus aja untuk kabur gitu. Karena kemarin memang ada influencer yang pom-pom itu. Terus hari ini mungkin ya beliau 1 hari udah cukup cuan jadi keluar. LPKR turun dari supportnya. Support kuatnya 152, hari ini 144 agak ngeri. Ini dia selanjutnya ke sini mungkin satu kuatnya di 143. 143 kalau mau dia bertahan di atas 139 143.
Gitu 139 143. Kalau mau spek buy, oh ini punya di 151, oh tinggi ya. Punya 151, ya manfaatin average down kalau mau average down di 139. Kalau enggak ya, kalau saya sih udah cut loss kalau lebih dari 3%, ya 1, 2, 3% udah cut loss. Jadi kalau udah nggak mau cut loss, average di 139 kalau dikasih, kalau enggak 143 deh, 141 atau 143, 142 average down, semoga nanti kan dapat harga di tengah. Nah, ketika mantul ke 152 jual aja untuk keluar. Gitu untuk LPKR. Asing keluar 2 minggu ini, asing keluar bandar distribusi itu. Bandar distribusi, jadi hati-hati. Kalau dikasih ke sini average aja kalau nggak rela buat cut loss. IPCC punya di 590. 590, di sini ya. Ini ini juga salah satu yang di pom-pom. Tadi saya sempat rekomen gitu IPCC, tapi saya beli di bawah gitu. Jadi teman-teman pas beli, saya bilang 590 saya jualan ya gitu. Nah, teman-teman harusnya tadi ngikutin pas 590 jualan, jangan baru masuk. Karena kenapa saya bilang 590 jualan? Saya ngambil di sini. Sorry, saya ngambil resistennya di sini. Gitu. Nah, 590 jual. Saya tadi 585-an apa ya? Saya jual 590 karena nggak kuat naik gitu. Itu untuk IPCC. Jadi kalau punya 590, ya memang ini di pucuknya dia. Semoga sih dikasih ekor panjang, untuk volume juga besar tapi ini banyak yang nyangkut. Jadi kalau dikasih ekor, manfaatin untuk keluar aja. Karena itu udah di ujung menurut saya. IPCC asing keluar hari ini. Bandar masih punya barang. Bandar masih punya barang. Jadi ada harapan semoga itu bandar bukan retail. Ada harapan ke sini dulu 600 udah jual aja. 600 jual aja. Kalau kata saya pindah ke yang lain. Roda. Roda saya pernah rekomen kapan gitu, hari ini atau kemarin. Oh sorry. Roda saya rekomen kapan ya? Hmm. Oh hari ini ya. Roda dan Viva. Nah Roda ini tipikalnya gini. Dia lompat-lompat, opennya di atas terus di bawah turun, open di atas di bawah turun. Jadi kalau misalkan dia open di atas di bawah turun gini ya, ini punya di 92, tinggi banget ya di sini 92. Saya pun tadi beli di 89 kalau nggak salah. 89 jual di 92 kalau nggak salah. Nah, ini punya di 92. Ini agak agak ngeri karena jangan nginep sebenarnya, kalau ini harus rela cut loss. Dia di 89 dulu. Kalau besok dikasih ke 89, mending mending cut loss. Tapi kalau dia besok mampu bertahan di atas hijau ini, ya udah aman gitu. Aman lah, masih ada harapan untuk ke sini dulu. Ke sini dulu. Nggak jauh-jauh, ke sini dulu 93. Dah, kalau 93 tembus ke sini deh baru 96. Itu dulu aja untuk roda. Jadi manfaatin kalau depan tuh untuk keluar. Asing nggak main memang di sini. Karena ini gorengan. Nah, bandarnya juga distribusi. Jadi manfaatin tadi harusnya pas di bawah naik. Ini saya bilang ini high risk ya, karena Fasta itu pasti high risk. Gitu untuk hari ini. Terus banyaknya iya, besok saya batasin deh. Maksimal 15 atau 20 saham aja. Viva ini juga saya rekomendasiin tadi 1185. Disclaimer ya, ini bukan perintah tapi ini hanya rekomendasi. Wah, banyak banget garisnya. Bentar ya. 1185 di sini, harga sini. Ya, ini manfaatin kalau Viva ini saya pernah nyangkut di sini. Saya nyangkut, ya udah saya jual cut loss. Kenapa? Karena karakteristik dia itu gorengan yang jahat.
gorengan yang terlalu banyak minyaknya. Jadi sekali naik bantingnya berhari-hari, sekali naik banting berhari-hari. Ini juga sama nih, saya korban di sini juga. Saya pernah cut loss Viva ini juga. Naik di sini turun berhari-hari. Dah terus ya 2 minggu, 3 minggu naik lagi, dibanting lagi. Khawatirnya jadi seperti ini. Cuma berharap ada pantulan besok manfaatin untuk keluar gitu. Ini nggak bisa diinepin teman-teman karena saya bilang ini fast trade. Jadi jangan sampai nginep, bahkan hitungan menit harus sudah keluar. Asing masuk cuma jumlahnya sedikit sekali. Bandar masih distribusi. Bentar. Oke, sorry azan dulu. Itu untuk PIVA. BBYB ini bank-bank mini masih, saya bilang tadi di awal bank-bank mini masih oke, cuma saya nggak bisa ikutan. Ini masih oke. Ini masih oke. Target ini resisten, sorry, ini habis rally panjang. Saya coba lihat ya. Resisten dia, ini dia support dia di 555. Mantul dia kan, kena support mantul. Hari ini mantul. Ya target jauhnya di 670. Cuma target dekat dia ke sini dulu. 630 atau 650 gitu. Ini untuk target dia. Kalau mau manfaatin cuan bungkus ya 630, tapi kalau tahan mental buat hold lama ya nggak apa-apa 670. Ini BPYB. Kalau belum punya, saya lebih suka nunggu break kalau saham-saham kayak gitu. Asing masuk, kemarin juga jumlah besar, jadi mungkin akan dibawa. Justru kemarin turun diborong sama asing. Bandar masih diakumulasi gitu. Dan untuk PBYB, saya cepet aja masih banyak. Hope, Hope ini boleh dikatakan ini morning star dia, tapi agak nggak bisa dianalisa ya saham-saham yang baru IPO kayak gini. Jadi ya cuan bungkus aja, ini belum bisa dianalisa. Cuan bungkus aja. Teknikalnya susah teman-teman untuk dianalisa yang saham yang baru IPO. Asing nggak main di sini. Bandar masih akumulasi, jadi semoga sih masih dikasih lagi besok. Targetnya kemana agak susah ya. Ini mungkin target ngaco aja ke sini dulu 139, 140. Ngaco aja saya gitu. Cuma ya cuan bungkus karena ini baru IPO ya, grafiknya nggak bisa dilihat gitu. Untuk Hope, Bevin, Bevin ya mantul dia, bagus cakep ini. Kena support mantul, ini resisten selanjutnya ya 635, memang hari ini closing 630, mantul dari sorry 835 resistennya. Hari ini belum kuat jebol, masih 830, support dia di 820. Kalau jebol lanjut ke 905 atau 900. Gitu untuk Bevin. Belum punya kan? Belum punya. Oke, gitu aja. Bevin, asing keluar 2 hari ini. Bandar juga distribusi. Jadi ya semoga masih lanjut lah gitu untuk Bevin. JSMR. JSMR 3 hari ini rally, rally 32%, 3%, 4%. Cuma terdekat dia resistennya di sini nih. 3.730 di garis hijau ini. Persis di sini 3740, 3730. Kalau dia besok dikasih ke sini mungkin akan menguji lagi di sini 3820. Ini belum punya. Kalau ini saya nggak berani rekomen karena memang belum belum konfirmasi break, baru spekulasi. Kalau mau spekulasi, cuma kalau dikasih sih semoga besok, bukan berdoa jelek ya, semoga besok merah merah terus dikasih ke sini. Nah kalau dikasih ke 3300 beli deh, mungkin dia akan kayak gini bentuknya gitu. Untuk CSMR akan kayak gini bentuknya ya. Nah, di sini baru ke sini jual lagi. Itu untuk CSMR. Asing
masuk 3 hari ke belakang pas naik, Bandar juga masih akumulasi. Jadi ada kemungkinan masih di bawah naik. Cuma saya nggak berani, mending nunggu break aja. Kalau saya cari aman. Itu. Man dari JSML. Oh ya, nah ini MLPL juga menu sore saya. Saya kasih menu close saya. Kenapa? Ini memang kelihatannya masih sideways ya. Memang kelihatannya sideways. Cuma saya nggak muluk-muluk untuk besok. Target pertama saya ke sini dulu nih. Ke resisten dia minor ini 700. Dapat 2%. Beli di closing kan 685. Kalau tembus ke sini 5% lah, 720. Kalau tembus lagi ke sini, ini maksimalnya dia lah mungkin 10%, 755. Kalau enggak, justru kalau turun, ya udah saya 3%, sekitar 665-an. Ini di sini juga 665. 665 hari ini juga low-nya dia 665. Ya saya di bawah itu atau 660, ya saya buang gitu ya. Itu resikonya kalau buy close. Nah, kenapa ini saya optimis banget? Ini dia mau buyback. Ini dia mau buyback berita berita bulan ini ya. MLPL itu mau buyback, cuma nunggu RUPS dulu. RUPS-nya 19 Juli. Nah, biasanya ini mendekati RUPS biasanya dibikin naik. Plus dia mau buyback dengan alasan nanti silakan yang dibeli. Dia mau beli 10% saham yang ada di luar dia, mau dibeli dia 10%. Jadi kepemilikan dia atas sahamnya dia sendiri jadi naik 10%. Nah, sebesar 1,465 miliar saham gitu, dengan jumlah ininya 400, jumlah uangnya 425 miliar. Ya dibagi aja, 425 dibagi ini ketemunya harga berapa. Nah, itu jadi clue ya kenapa saya ambil ini. Ini juga bisa jadi backer karena MLPL menggelar buyback saham ini seiring harga saham perseroan saat ini belum mencerminkan nilai atau kinerja perusahaan. Jadi menurut dia harganya mungkin 10.000 gitu. Jadi 700 ini terlalu murah menurut dia. Jadi artinya ini akan dikerek sama dia naik ke atas. Terdekatnya ke sini dulu. Cuma kalau mau hold lama bisa ke sini nih. Dia pernah ke harga tertinggi dia. Nggak muluk-muluk lah 1.000-an. Gitu. Itu menurut MLPL sendiri masih terlalu murah harga dia. Nah, itu untuk MLPL. Situ dulu. Asing hari ini akumulasi 2 hari ke belakang. Semoga jadi pertanda mendekati RUPS. Nah, broker summary distribusi memang kalau untuk MLPL. Cuma kalau saya ngelihat beberapa beberapa yang ngambil barang banyak itu nih, ini ambil barang banyak tapi dia nggak pernah jualan. Jadi ini pegang barang paling banyak. Contoh paling gampangnya gini. Nah, ini pegang barang paling banyak, kedua ini, keempat ini, ketiga ini, keempat ini. Jadi biasanya kalau ini sama ini yang pegang masih ada harapan untuk dibantu lah. Gitu. Cuma nggak muluk-muluk, besok saya 700 atau 720 udah keluar deh. 720 udah jauh banget gitu. Untuk MLPL, BPTN masih di sini aja. BUMN ini yang tertinggal salah satunya ini. Walaupun dia 4% ya, ini juga salah satu mungkin pendongkrak IHSG hari ini. Perbankan ini dia mau coba 1295 nggak tembus, cuma di 1285. Memang target terdekat dia 1335. Kalau punya di 1325, beli ini ya di pucuk ya belinya. Ya udah nggak apa-apa, masih ada harapan ke 1335 untuk kurangin posisi. Semoga sih nyusul yang lain ya, BBCA dan bank-bank lain ini sini dulu 1360, kalau kuat mentok-mentok ke 1380 dulu itu udah paling bagus. Jangan beli di pucuk, jangan terlalu dikejar kalau udah naik tinggi hariannya. Kecuali mau buat invest. Asing keluar hari ini, beberapa 2 minggu ini juga keluar terus. Bandar masih punya barang, bandar masih akumulasi. Jadi ada kemungkinan walaupun nggak tahu nyampe atau enggak ke 1360. Itu untuk PPTN. Lanjut, WIM. WIM kalau nggak salah tadi ada yang cuan ya, karena saya kemarin analisa di harga ini closing di 550. Saya bilang kalau mau ambil tunggu di 500
Ini support dia 555 memang. Boleh ambil di sini nanti fresh down ke sini atau turun ya di bawah 6 di bawah 530 jual aja, tapi ternyata mungkin ambil dan akhirnya cuan kan di 570 resisten dia selanjutnya yang saya garis ini terdekat. Atau kalau 570 kuat, besok dia akan lanjut mentok-mentok di sini 585. Kalau 585 kuat, jebol ya udah ke sini dia 610 dulu gitu. Untuk WIM, WIM. Asingnya juga hari ini masuk. Asingnya hari ini masuk, jadi ada kemungkinan besok. Oh, bandarnya juga masuk. Dah, ini mungkin akan 585 dulu. Kalau masih hold, selamat. MDR. MDR hari ini turun setelah kemarin kena support hijau ini mantul dia. Mantul dan tinggi 17%. Dia gini ya. Grafiknya memang masih uptrend. Ini harga resist dia juga di sini masih harga 620-an. Kalau lanjut bisa ke 690 atau 745. Tapi kalau nggak kuat, ya dia balik lagi ke sini dulu. Kalau kalau besok ini opennya karena lompat ya. Kalau dia nggak kuat besok ke sini dulu. 585 gitu. Untuk SMDR. Take profitnya berapa ya? Kalau udah punya cuan bungkus aja. Karena ini belum konfirmasi break akan lanjut gitu. Apa tadi? SMDR. MDR asingnya masuk. Hari ini asingnya masuk. Kemarin tapi keluar besar, hari ini masuk. Karena mungkin TP di atas ya. Hari ini serok di bawah mungkin. Bandarnya juga masih akumulasi. Jadi masih ada kemungkinan besok di bawah. Enggak, kalau belum punya ya, ya hati-hati deket-deket di sini 640 dulu. Udah itu deket-deketnya dia. Baca. Masih sama tadi Bang Mini masih naik. Hari ini baca naik. Kepentok resisten dia 630, hari ini 632. Ya memang ini area resist dia. Kalau besok ini kemarin mantul ya dari support minor ini sebenarnya. Support minornya di 6 sorry 410 412 ini support minor dia. Nah, hari ini naik mantul dari support minor tapi kepentok resist 430 dan garis hijau. Kalau tembus dia akan coba dulu 446. Gitu 446 kalau tembus baru deh dia strong ke 470. Untuk baca asing masuk 2 hari ini ada kemungkinan bandar juga ya bandar masih akumulasi. Mungkin saya nggak muluk-muluk besok ke 446 bungkus aja. Udah cuan itu baca. Sorry 4 punya di 484. Oke, beli 2 hari yang lalu ya di pucuk 484. Pucuk banget. Pucuk banget 484. Ya kemarin atau tadi harusnya average aja di sini kalau kalau ada pantulan average aja karena jadi kan bisa agak di tengah sini masih ada harapan cuma ya udahlah kalau gini ya kalau mau average di sini boleh jadi nanti mungkin agak di tengah sini kalau dia kena merah kuat ya dia ke sini gitu kalau mau average tapi kalau mau rela CL ya terserah itu keputusan masing-masing. Kalau saya sih udah nggak pertahanin kalau udah minus di atas 3 itu saya udah gatel matanya. Gitu. PTPP saya pernah saranin untuk swing. Hari ini ambrol lagi ke 835. Kalau nggak salah saya menu swing PTPP ini pernah naik kalau nggak kuat mental TP aja. PTPP 800 support kuatnya mana lagi ya? Nah, PTPP ini CL kalau ini pilih ya, silahkan 835, silahkan average down. Kalau udah punya, mana dia? 835. Kalau udah punya boleh average down di sini. Persis nih di hari ini closingan. Kalau saya saranin beli di 870. Tinggi memang di sini 870 karena saya pikir dia akan di sini areanya. Cuma saya antisipasi kalau dia nggak kuat di sini, average di sini. Jadi kan
tengahnya sini nih 855 gitu. Jadi average di sini. Kalau turun lagi ke 800, turun lagi ke 800 ke sini average lagi. Jadi kan yang tadinya average di sini jadi di sini kan 800 di sini. Nah, tapi kalau di bawah 795 ya udah buang gitu. Ini untuk PTPP memang menu swing ini masih dalam plan gitu ya untuk PTPP. PTPP. Asing hari ini masuk 3 hari 4 hari ke belakang keluar. PTPP Bandar masih distribusi gitu. Bandar masih distribusi. Jadi kesempatan untuk ke flash down kalau nyampe ke 800 atau sekarang kalau sekarang terlalu di sini beli di sini udah ketinggian ya udah average di 800 nanti dapatnya di sini. Gitu untuk PTPP. Untuk swing itu untuk yang kuat-kuat mental aja. PTPP. Wah, ayo dikit lagi GCTL. GCTL area support dia ini belum pernah di request di sini 750 supportnya resistnya di garis merah ini 785 resist kedua di sini terdekat 810 atau garis hijau 815 gitu. Kalau belum punya ambil di bawah 750 jual di kalau mau cepet main main cepet banget 750 ya udah 775 jual aja 750 775 tapi kalau dikasih lebih ke sini ya udah rezekinya lebih berarti gitu untuk GCTL GCTL asing masuk hari ini sedikit memang saham kayak gini enggak ini ya GCTL Bandar masih akumulasi jadi mungkin akan dikasih lagi ke 775 kalau mau ngejar jangan ini OTW ke 775 akhirnya udah di pucuk kecilnya dia gitu jangan dikejar tunggu di bawah atau tunggu 775-nya break baru ambil jualnya ke di sini atau di sini pendeknya 78 atau tunggu 785 aja deh break tuh Archie Archie ini masih baru IPO Archie IPO-nya mengenaskan naik terus dibanting turun terus hari ini mantul tapi candlenya jelek jadi ini nggak bisa dianalisa susah Archie kecuali mau buat lama ya asing keluar 4 hari ke belakang susah ini dianalisanya Bandar akumulasi memang tapi ya susah lah ini cuan bungkus aja kalau memang mau di RG nggak bisa dianalisa ya teman-teman grafiknya belum ada BGTG setelah naik tinggi dibanting ini area support dia di sini ini ada support minor dia di 7130 support minor dia ini jadi sempit area dia 130 sampai 136 hari ini di area hijau kuning ini dia di sini dulu kalau ini besok jebol ya dekatnya ke 148 jauhnya ke 168 gitu BGTG kalau turun ya kemana ke sini ke 120 atau 118 BGTG itu asing keluar terus-terusan jumlahnya juga besar bandar akumulasi sorry bandar akumulasi jadi manfaatin kalau ini untuk cuan bungkus terakhir akhirnya SMS ini dia candlenya banyak durinya jadi tipe-tipe saham yang banyak durinya gini cuan langsung bungkus aja ini resist dia selanjutnya di sini 840 840 supportnya memang di bawah tadi hari ini 795 jadi area dia mau main di sini cuma memang ini ada support minor ada resist minor di sini antara 825 atau 820 itu area minor dia jadi untuk SSMS asing tuh asing keluar memang nggak terlalu banyak nggak main di sini
bandar akumulasi. Jadi ini mungkin akan ini jebol dulu 825 menuju 840 gitu. Mungkin ya, atau 825 udah paling bagus. Dah, akhirnya segitu dulu aja. Ini udah terlalu banyak sahamnya. Nanti kita bahas besok lagi. Semoga ini bermanfaat. Ini bukan perintah jual atau beli ya, disclaimer, bukan perintah jual atau beli, ini hanya membantu analisa dan semoga bermanfaat untuk mengambil keputusan teman-teman. Gitu aja. Terima kasih. Jangan lupa tetap semangat walaupun gimana pun keadaan pasarnya. Tetap selalu belajar setiap hari. Jangan lupa jaga prokes ya teman-teman. Semoga kita sehat selalu, sukses selalu, dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.